Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam gerak iman. Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama dengan saya, Flora Mateus. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, orang tua dan sahabat Talenta dimanapun Anda berada, yang tentunya sedang mengikuti program acara Weekly Devotion pada pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan sahabat Talenta yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai renungan hari ini dengan tema Allah bekerja dalam keheningan. Mari kita awali renungan pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu pembukaan. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Sedang bekerja, sedang bekerja untuk masa depanku. Tuhan masih bekerja. Kau tahu yang terbaik. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan sahabat Talenta yang terkasih, mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain,
dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak bisa berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat emas diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 27 yang berbunyi, "Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta Bapak, Ibu, dan sahabat talenta dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan renungan berikut ini agar firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa tertanam dan bertumbuh dalam hati kita. Happy Friday, sahabat talenta. Setiap diri kita mempunyai keinginan dan impian dalam hidup. Untuk bisa mendapatkannya, kita perlu melakukan berbagai macam cara dan usaha. Namun, seringkali kita sudah melakukan banyak cara dan usaha, kita tidak kunjung mendapatkan hasilnya. Kita tidak berhasil mencapainya. Dan hal itu malah membuat kita menjadi frustasi dan putus asa. Tidak jarang pula kita sering menganggap bahwa keberhasilan dan kesuksesan pekerjaan yang kita lakukan adalah semata-mata karena usaha kita sendiri. Dan ukuran keberhasilan pekerjaan yang kita pakai adalah dari besar atau kecilnya pekerjaan yang sudah dilakukan, serta besar kecilnya hasil yang diperoleh. Sahabat talenta, bacaan Injil yang kita dengarkan dan renungkan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak mudah merasa kecewa, apalagi frustasi karena ketidakberhasilan atau ketidaksuksesan kita. Pada ayat yang berbunyi perkembangan kerajaan Allah sepenuhnya merupakan pekerjaan Allah, itu berarti pekerjaan yang kita lakukan tidak sepenuhnya tergantung pada usaha manusia saja. Manusia dapat berupaya, berjuang, berusaha, tetapi pertumbuhan atau perkembangannya tergantung sepenuhnya pada karya Allah. Kita tidak perlu merasa bahwa segala sesuatu yang sudah kita kerjakan itu sia-sia. Ini terjadi karena kita menganggap bahwa pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bukan pekerjaan yang spektakuler, terlalu sederhana, tidak mencolok, tidak menarik. Justru dari sesuatu yang kita anggap tidak spektakuler, tidak mencolok, tidak menarik, di tangan Tuhan akan diubah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sama seperti biji sesawi yang sangat kecil. Di tangan Tuhan, ia justru bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar, yang bisa memberikan perlindungan, bahkan rasa nyaman pada burung-burung yang hinggap di cabang-cabangnya. Maka dari itu, kita perlu memohon rahmat keterbukaan hati, agar kita mampu melihat Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Alkitab banyak mencatat nama-nama orang yang tidak diperhitungkan sebelumnya, yang biasa-biasa saja. Namun, justru oleh Tuhan ditempatkan di tempat yang layak dan dipakai oleh Allah menjadi pewarta kabar gembira. Sesuatu yang membuat kita heran dan tak habis pikir, tapi Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui sesuatu yang tidak masuk akal. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Apakah kita masih sering berkecil hati atas setiap kegagalan yang kita alami? Mari kita renungkan hal ini bersama-sama. Anak-anak yang terkasih beserta Bapak, Ibu, dan sahabat talenta sekalian, renungan hari ini sudah selesai. Mari kita hening sejenak mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan kami, terima kasih untuk sabda-Mu hari ini. Berikanlah kami kekuatan dalam mewujudkan segala cita-cita dan harapan kami. Dampingi kami dalam proses usaha kami mewujudkannya.
Ketika kami mengalami kegagalan, teguhkanlah hati kami agar tidak mudah putus asa dan tetap terus berjuang, bukannya malah berhenti, mengeluh saja dan menyalahkan keadaan. Tuhan, sekarang kami ingin belajar untuk menyiapkan masa depan kami. Bantulah kami selama belajar hari ini agar kami memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, kami mohon dengan rendah hati, pulihkan juga bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini, agar kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu penutup. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Goodbye sahabat talenta, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Salah satunya menggunakan masker dengan benar. God bless us, see you. Suatu karya